Tangkap anjing penjara pidana ketangguhan mah. Undang-undangnya masih melarang. Tapi di negara Islam yang lain seperti di Tunisia, seperti di Turki itu boleh digugurkan, tapi ada persyaratan, yaitu sebelum usia janin 4 bulan. Nah, saya mau cerita dulu. Waktu itu datang ke Tunisia, namanya studi banding. Orang Islam Indonesia kepengen tahu apa dasar hukumnya, Al-Qur'annya, hadisnya, fikihnya, mazhabnya apa yang membolehkan aborsi, pengen tahu. Yang datang itu Pak Haryono Suyono, kemudian Profesor Dr. Ibrahim Hussein, ketua rektor IIKI ya, rektor IIKI, sama Gus Dur, sama Tuti Alawiyah juga hadir. Saya mendampingi mereka. Kita ketemu dengan mufti Tunis namanya An-Nefri. Kita bertanya, Bapak Mufti Syekh Nefri, di Tunisia katanya boleh menggugurkan, betul? Bukankah itu membunuh anak manusia? Dia jawab tidak, karena persyaratannya harus belum umur 4 bulan. Artinya baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, silakan. Kalau sudah 4 bulan tidak boleh digugurkan. Alasannya karena kalau belum 4 bulan itu belum bernyawa. Durung ana rohe. Terus Gus Dur nanya juga, bukankah janin itu, sperma itu, bukankah hidup? Ya. Ovum itu bukankah makhluk hidup? Sperma kan hidup, ya. Satu tetes air mani itu berjuta-juta sperma berlomba ya mencari ovum. Kemudian pembuahan dan tumbuh berkembang. Dia bilang kalau belum umur 4 bulan itu rohnya namanya roh hayawaniyah. Tetapi kalau sudah 4 bulan itu rohnya sudah roh insaniyah, beda. Jadi seperti rambut, seperti kuku, ini hidup. Ini hidup. Jadi syukur kita gunting, ini hidup. Tidak mati. Tetapi itu roh hayawaniyah. Artinya belum ada roh manusianya. Kenapa? Karena janin itu makannya dan disuplai dari badan ibunya sendiri. Kalau ibunya itu minum alkohol, pemabuk, ya janinnya ya sama minum alkohol. Ibunya minum susu, janinnya minum susu. Nah, jadi kalau sudah 4 bulan itu sudah punya roh basyariah atau roh insaniah, itu tidak boleh digugurkan. Membunuh anak manusia itu tidak boleh. Firman Tuhannya wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Ada ayat yang lain dikatakan wala taqtulu auladakum lil imlaq. Ada 2 ayatnya bunyinya sama. Perlu saya terangkan di sini Ibu-ibu sekalian. Ini Allah berbicara menghadapi 2 orang yang membunuh anaknya. Pertama adalah orang miskin, ya, yang punya kekhawatiran nanti kalau saya punya anak, nanti anak saya makannya dari mana? Daripada nanti anak saya lahir nggak bisa makan, akhirnya sengsara, kurang gizi, penyakitan melulu, hidupnya tidak normal, ya lebih baik dibunuh saja. Nah, ayat ini Allah berbicara wala taqtulu auladakum lil imlaq. Ini yang diajak bicara orang miskin yang takut anaknya tidak bisa makan. Makanya ayat itu disampaikan dengan janji Allah berikutnya,
nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah berjanji kami akan memberi rizki anak-anakmu dan kepada kamu. Nah, ayat yang kedua adalah ditujukan kepada orang-orang yang tidak miskin, berkecukupan, tetapi khawatir barangkali anaknya masa depan sulit, karena ini juga kita semua merasakan tanah pertanian semakin sempit, tiap hari orang bikin rumah, ya di Majalengka, di Karawang, di Subang sekarang sudah habis untuk pabrik-pabrik, lama-lama nanam padinya di mana? Betul nggak? Jumlah penduduk terus bertambah dengan deret hitung 1, 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Sedangkan pertumbuhan ekonominya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pertumbuhan demografi lebih cepat, nanti akan menghadapi kelaparan. Ini teori Robert Thomas Malthus. Siapa aja? Robert Thomas Malthus. Wong mana wong burungut. Ya. Jadi ada kekhawatiran anak kita nanti hidupnya susah. Nah, untuk mereka Allah mengatakan wala taqtulu auladakum, janganlah kamu bunuh anak-anakmu, nahnu narzuquhum wa iyyakum.